bikin serba salah. Orang tuh emang harus jatuh beberapa kali dulu baru bisa dewasa. Pokoknya mulai sekarang, aku anggap diriku orang luar aja. Mungkin itu lebih enak. Cerita ini dimulai dari sebulan yang lalu. Semuanya berawal dari uang 200 juta dari ibu mertua. Dara, uang 200 juta ini tabungan hari tua dari desa. Umurku juga udah tua, emang butuh orang buat temenin dan ngurus. Kamu bersedia akan ngerawat aku? Mama itu mamanya Arya dan juga mamaku. Itu udah kewajiban, Ma. Aku nggak bisa ambil uang ini. Ambil aja. Kalau kamu nggak ambil, aku nggak tenang tinggal di sini. Anggap itu bentuk niat baik Mama. Iya udah, Ma. Kalau gitu aku simpan ya. Awalnya, aku pikir semuanya wajar-wajar aja. Tapi, saat koper itu ditutup, rasanya ada sesuatu yang mulai berubah, jadi nggak enak. Kenapa sih masak makanan hambar begini? Kamu nggak tahu ya sarapan itu penting banget buat orang tua. Bisa nggak kamu kalau masak tuh yang niat dikit? Ma, aku udah telat kerja. Makan seadanya dulu ya, Ma. Nanti malam aku beliin iga. Abis dikasih uang malah jadi asal-asalan. Tiap hari cuma habisin uang. Untuk pertama kalinya, uang 200 juta itu rasanya kayak jarum yang menusuk hati. Baju ini baru ya? Mama nggak pernah lihat kamu pakai ini. Iya, Ma. Kemarin pas ke mall lagi diskon, jadi aku beli. Bahan tebal gini pasti mahal kan? Cuma 300 ribu kok, Ma. 300 ribu itu mahal. Dara, bukannya aku bawel ya. Punya uang tuh nggak boleh dipakai sembarangan. Uang yang aku kasih itu buat jaga-jaga kalau sakit atau ada apa-apa. Bukan buat foya-foya. Ma, aku beli ini pakai gaji aku sendiri. Uang Mama. Ya sama aja. Uang itu kan keluar masuk. Nggak bisa dipisahin jelas. Lagian sekarang yang berkuasa di keluarga ini kan kamu. Aku ngomong juga percuma. Sejak saat itu, uang 200 juta rasanya kayak drone yang selalu ngawasin dari atas. Setiap kali aku keluar uang, pasti selalu diperiksa. Sayang, aku nyesel deh nerima uang 200 juta dari Mama. Emang kenapa? Dulu kok aku bisa ya sebodoh itu. Nerima hal yang serba salah kayak gini. Sekarang uang itu di tanganku rasanya kayak beban dan jeratan. Sekali Mama ngomel, aku langsung pusing. Di rumah ini rasanya mau napas aja salah. Tadi aku cuma turun ambil paket, Mama udah di depan pintu ngawasin aku. Habis itu Mama bilang, beli apa lagi? Harus hemat dong. Aku ngerasa kayak bukan menantu, tapi kayak pencuri yang lagi diawasin. Kamu masih ingat kan dulu aku pernah bilang apa? Mulai sekarang kalau kamu pakai uang dari Mama, simpen semua struknya, terus kumpulin. Emang kenapa? Biar kamu gak nyesel nantinya. Jadi kamu udah tahu? Itu kan Mama aku, masa aku gak paham sama dia? Tenang aja, apapun keputusan kamu, bakal aku dukung. Wah, menantumu benar-benar berbakti ya. Ngurus dari ujung kepala sampai ujung kaki rapi banget. Kamu tuh salah menilai. Kalau nggak gara-gara uang 200 juta dari kampung, dia nggak akan mau ngurusin aku. Semua ini dia lakukan karena uang. Sekarang saat uangnya di dia, mau dia ngurus kita kayak gimana pun, ya harus diterima aja. Gimana bisa Mama ngomong begitu? Ma, ini makanannya udah aku ambilin. Kamu aja yang makan. Di rumah sakit mana ada yang enak. Yang gratis ya begini. Walaupun gak enak tetap bernilai uang. Simpan aja buat kamu. Mama makan apa aja juga bisa. Mama udah ngomongnya. Sekarang giliran aku. Kartu ini udah lama aku bawa kemana-mana. Dulu aku kira ini tanda kepercayaan Mama ke aku. Tapi ternyata kartu ini cuma jadi beban buat aku. Sejak aku pegang kartu ini, Mama selalu gak puas sama aku. Mama selalu nyari kesalahanku. Apapun yang kulakukan dianggap kewajiban, dan sedikit aja gak sesuai sama keinginan Mama, aku langsung dibilang gak punya hati dan nguasain uang Mama. Sekarang kartu ini aku balikin. Uangnya 200 juta, gak kurang sedikit pun. Selama ini semua pengeluaran Mama, biaya rumah sakit, suplemen, sampai makanan yang Mama makan, semua aku yang tanggung. Anggap aja itu aku lagi apes. Namanya juga hidup, harus jatuh dulu baru bisa belajar. Dan sekarang aku udah sadar, mau sebaik apapun aku sama Mama, Mama tetap anggap aku orang luar yang dibayar. Bahkan Mama ngira kalau aku memanfaatin Mama. Tapi aku terima semua itu. Mulai sekarang anggap aja aku orang luar. Itu lebih baik. Tunggu, Dara. Kalau kamu pergi nanti aku gimana? Mama kan punya uang, punya anak juga. Mau cari siapa ya terserah. Barang Mama udah aku beresin dan nanti aku kirim ke kampung. Setelah Mama keluar dari sini, Mama gak perlu nyuruh-nyuruh aku lagi. Dara, tunggu. Dia selalu mengecek HP-nya dan chatan dengan seseorang. Ayo dimakan nanti dingin. Kamu lihat apa? Belum tidur. Ini mau tidur. Aku mau ke toilet dulu. Aku juga perlu menangkap basah dia. Dara suka banget kuah pedas. Masukkan bahan-bahannya ke dalam wadah kecil. Terus dia suka nonton drama komedi. Dia suka lipstik yang teksturnya matte. Dia suka kue selai coklat.
Dara suka warna-warna yang cerah, kecuali warna hitam. Dara suka kalung yang liontinnya berlian. Dia sangat suka seblak, dan dia sering membuatnya di rumah. Kenapa kamu belum juga tidur, dan malah lihat HP-ku? Kamu periksa. Kenapa kamu bangun lagi? Kamu udah lama keluar kamar. Aku takut kamu kedinginan, nanti demam. Enggak, aku cuma... Ini aku balikin. Kamu jangan marah ya. Aku cuma... Dasar bodoh, itu semua tentang kamu. Ngapain aku marah? Selain itu, aku kan harus bersikap baik pada istriku. Dan juga, kamu bisa ngasih tahu aku kalau mau lihat HP-ku. Kita bisa melihatnya bareng. Karena hari ini kamu kelihatan kesal, aku mau ngasih sesuatu. Kalung ini? Kapan kamu membelinya? Wah, Liontin ini artinya cinta yang tulus. Aku harap kamu mendapatkannya. Apa? jemput aku di rumah sakit sekarang. Aku nggak mau di sini lagi. Sekarang? Dokter bilang kan observasi dalam 2 hari. Aku udah nggak betah di sini. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Cepat, jemput aku sekarang. Kamu mau jemput nggak? Kalau nggak aku naik taksi sendiri. Ibu, aku kan nggak bilang enggak. Aku berangkat sekarang. Ibu, istirahat yang cukup. Aku mau ke ruang tamu. Hari ini aku nggak di perusahaan. Harus banget hari Arya, ini. aku haus. Aku benar-benar nggak bisa ninggalin rumah hari ini. Arya, aku mau ke toilet. Bantalnya nggak ada yang lebih empuk apa? Arya, aku lapar. Arya, Arya, Arya. Ini Bu, buburnya. Makanlah. Kenapa buburnya rasanya aneh? Benarkah? Benar, rasanya aneh. Tunggu sebentar. Halo, Pak Danu? Iya, siang ini selesai. Jangan khawatir, semuanya beres. Iya, boleh. Terus bisa kirim kontraknya? Iya. Kayaknya buburnya rusak. Bukan buburnya, tapi airnya. Bikin bubur jangan pakai air keran. Kalau enggak, nanti buburnya nggak enak. Selama ini kamu sudah mengurus rumah tangga. Aku merasa bersalah. Sudahlah, kamu tunggu di luar. Ini lebih enak dari tadi. Soal Dara, menikahi wanita yang gak berbakti itu buruk. Udah, ibu makan aja, jangan banyak bicara. Waktu aku masuk, wajahnya cemberut aja. Gak pernah membantu merawatku. Menantu mana yang kayak gini? Dia bukannya gak berbakti. Ibu lupa waktu dia melahirkan. Bagaimana kamu memperlakukannya? Dia baru punya bayi dan butuh bantuanmu. Tapi kamu menolak. Halo, Ibu. Ibuku gak bisa datang 2 hari ini karena bekerja. Bisakah kamu membantuku selama 2 hari? Bukannya aku gak mau bantu. Tapi aku juga sudah gak sehat. Ngerawat diriku aja udah susah. Kalau gak mau bantu, gak akan dibantu. Awalnya gak masalah. Tapi ketika anak kedua kakakku lahir, kamu langsung membantunya. Baik uang dan tenaga. Menurutmu dia bisa nyaman? Bisakah itu sama? Cuma karena keluarga di sana anaknya laki-laki, dan di sini anak perempuan. Kamu lebih mementingkan mereka. Lalu siapa yang selalu memberimu selama ini? Ibu lupa. Aku. Ibu, ketulusan itu akan dibalas dengan ketulusan. Begitupun sebaliknya. Kalau kamu baik padanya, dia akan secara alami baik padamu. Kebaikan itu gak pernah salah. Kalau kamu masih mau menantumu baik, perlakukan dia dengan baik. Sudah siap? Ayo berangkat. Berangkat? Mau kemana? Bukannya filmnya jam 8.30, 1 jam lagi. Oh iya, aku lupa. Sudah? Iya, aku tinggal ganti baju. Sudah siap? Sudah. Oh iya, aku lupa. Aku belum pakai lipstik. Nggak perlu. Ini? Catokanku udah aku cabut. Aku yang mencabutnya. HP-mu. Kamu bikin aku takut. Aku pikir aku lupa. Oke, semuanya sudah siap. Ayo.
Lupa ini lagi. Sedangkan aku udah tua masih ngerawat yang muda. Nasib. Oh, kenapa kita nggak tukeran aja? Tukeran? Gimana caranya? Belakangan ini lagi ngetren tukeran posisi. Jadi mulai hari ini aku jadi ibu mertua, kamu yang jadi menantu. Biar ngerasain satu sama lain. Ya sudah tukeran. Aku masih nggak percaya. Tiap hari malas-malasan mana mungkin capek. Makan lagi. Habis ini waktunya makan malam malah ngemil. Gak takut gendut. Sana, jaga anak-anak. Dia kan lagi tidur. Kalau tidur emang kamu gak perlu menjaganya. Dia bisa pup rewel minta susu. Makanya perlu dijaga. Sana, cepat jaga dia. Mana HP-nya? HP itu ada radiasi. Jangan dibawa. Makanlah. Kamu ngapain? Emang ini bisa dimakan? Kenapa gak bisa? Tiap hari kamu kan juga bikin kayak gini buat aku. Apa aku sakit? Terus kenapa kamu gak bisa makan juga? Dulu aja aku harus susah-susah nyari sayuran liar. Udah biasa makan seadanya. Orang tua sekarang itu terlalu dimanja. Apa-apa diprotes. Kamu. Dara, cuciin bajuku. Ini sutra, cuci pakai tangan. Cuci baju lagi? Padahal kan kemarin udah aku cuci. Baju baru dipakai sekali langsung minta dicuci. Orang tua sekarang manja banget. Dulu aja waktu aku kecil, aku bisa pakai baju yang sama selama 1 bulan. Belum lagi disuruh-suruh orang tua. Suruh bantuin di ladang, suruh bantuin masak. Mana ada waktu aku nyuci baju. Orang tua enak tinggal nyuruh. Sudah gak usah dicuci. Telingaku sakit denger ocehanmu. Di mana Kak Iri? Lagi ditidurin sama ibumu. Jangan lupa, sekarang ibumu yang jadi menantu. Rasanya nyaman banget. Terus jadi mertua capek nggak? Capek? Aku sama sekali gak capek kecuali mulutku. Rasanya hidupku nyaman banget. Aku lihat dulu. Ibu, kamu ngapain malam-malam? Jangan berisik, aku cari sesuatu buat dimakan. Hari ini istrimu masak, kayak tai manusia. Aku jadi mual melihatnya. Siapa? Biar aku lihat siapa itu. Kamu mau ngapain malam-malam, hah? Kamu mau ngapain, hah? Astaga, hei, berhenti memukulku. Ini hadiah ulang tahun buatmu. Kamu baik banget, makasih ya. Ibu, hari ini ulang tahunnya Cindy kan? Kamu nggak punya sesuatu buat dia? Kamu ngomong apa sih? Ibu mengucapkan ulang tahunnya itu sudah cukup. Itu sudah cukup, Bu. Siapa bilang ibu nggak punya? Ini buat Cindy. Ibu belikan gelang emas buatmu. Ini pasti mahal banget. Aku suka. Makasih banyak, Bu. Baguslah kamu suka. Dara, terakhir kali kamu ulang tahun ibu gak ngasih hadiah kan? Sekarang ulang tahunnya kakak iparmu. Ibu akan menembusnya. Ini sama persis dengan punya kakak iparmu. Ibu, ini kenapa? Ini buatmu. Ibu sudah menunggu berhari-hari untuk menyesuaikan 2 gelang ini. Arya, kali ini kamu gak akan bilang ibu pilih kasih kan? Ibu, gelang ini beneran sama dengan punya kakak ipar. Iya, aku pesan 2 gelang emas yang sama. Ibu bohong. Arya, kenapa kamu? Kalau rusak ini lebih dari 1 juta. Kamu kenapa? Benarkah? Tia, aku mau tanya sesuatu. Bibi, ada apa? Bisa nggak kamu bantu aku beli gelang emas palsu? Gelang emas palsu? Buat apa? Hai, hari ini ulang tahun menantu sulungku. Aku membelikannya gelang emas. Aku takut Arya bilang aku pilih kasih. Jadi kamu mau beli gelang emas palsu buat Dara? Bibi, kamu benar-benar jahat. Apa maksudmu aku jahat? Kamu tahu berapa harganya gelang emas? 1 juta. Sayang banget uangnya. Aku belikan kan aku merasa gak enak. Bibi, bukannya aku terlalu banyak ngomong. Biasanya kan Dara sangat baik padamu. Tiap hari ngasih makanan enak. Membelikanmu ini, membelikanmu itu. Skincare yang kamu pakai juga. Itu dibeliin sama Dara kan? Dia bahkan tidak memakainya. Tapi pada akhirnya kamu ngasih dia gelang emas palsu. Apa kamu tega? Kenapa kamu banyak ngomong? Ayo cepat bantu aku. Ibu, kalau mau beliin gelang Dara, belilah yang asli. Kalau nggak usah beliin. Kenapa kamu membelikannya yang palsu? Arya, ini asli, dengerin aku. Udahlah Bu, aku akan membawanya ke toko emas. Kalau kamu nggak mau, aku bisa beliin. Ibu, ini nggak mungkin palsu kan? Asli. Halo, tolong kasih aku yang mirip seperti ini. Baik, kenapa masih membelinya kalau sudah punya? Ini Palsu? Ini asli, aku sudah jualan emas lebih dari 10 tahun. Aku tahu ini emas asli, bukan palsu. Maksudmu ini benar-benar asli? Iya, kalau kamu tidak percaya aku bisa mengujinya. Kalian pulang.
dengarkan aku dulu. Gelang emas ini benar-benar aku beli di toko emas. Ini, fakturnya masih ada. Lihatlah. Terus apa yang kamu bilang ke Tia? Itu karena ibu sedang bingung. Sudah selesai. Ibu, aku lihat skincaremu sudah habis. Ini aku belikan yang baru. Ini kayaknya bagus. Wajar, Bu, karena ini brand yang sudah 20 tahun. Bahan-bahannya pasti sudah terjamin. Jadi, kamu pakai saja. Kalau kulitmu makin kencang, kamu makin kelihatan muda. Benarkah? Kalau gitu aku akan menjaganya dengan baik. Hei, Tia, kamu batalin aja. Gelang palsunya aku tidak butuh lagi. Gak jadi beli. Tidak, aku beli yang asli saja. Nah, begitu baru benar. Jadi, begitulah yang terjadi. Dara, kamu harus percaya, itu benar-benar asli. Ibu, aku percaya. Maaf, tadi kami salah paham. Ibu yang salah, harusnya ibu tidak punya ide itu. Dara, dari dulu kamu sudah baik sekali. Ibu akan selalu mengingatnya. Mulai sekarang, ibu akan memberikan gantinya. Ibu, aku gak peduli. Kamu gak peduli, tapi aku peduli. Ayo, sekarang pakailah.